Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Dusama dengan NIM 2005236 dari Prodi Ilmu Olahragaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mayuri Musdalifah, NIM 1908639 dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai otot hamstring. Otot hamstring adalah salah satu otot besar pada tungkai yang memiliki peran penting dan harus dijaga kekuatannya. Otot hamstring merupakan suatu grup otot pada sendi paha atau hip joint yang terletak pada sisi belakang paha yang berfungsi sebagai gerakan fleksi lutut, ekstensi hip, serta gerakan eksternal dan internal rotasi hip. Grup otot ini terdiri atas muskel semimembranosus, muskel semitendinosus, dan muskel bicep femoris. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai otot gluteus. Otot gluteal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada muskel gluteus maximus, yang kedua ada muskel gluteus medius, dan yang ketiga ada muskel gluteus minimus. Gluteus maximus yang letaknya paling superficial di antara gluteus medius dan gluteus minimus merupakan salah satu otot terbesar dalam kelompok ini, sekaligus menjadi otot utama dalam melakukan ekstensi hip. Muskel gluteus medius dan muskel gluteus minimus merupakan otot yang paling penting untuk melakukan pergerakan dan mobilisasi. Otot-otot ini memberikan stabilisasi lateral pada sendi panggul karena tugasnya adalah mengontrol posisi panggul. Sebagai contoh, ketika seseorang berada pada posisi duduk dalam waktu yang lama, peredaran darah akan terhambat serta terhambat pula nutrisi yang dialirkan ke otot dan ligamen. Hal ini akan menimbulkan atrofi pada kelompok otot gluteal serta menurunnya kemampuan kontraktilitas otot. Selanjutnya, adapun beberapa alat fitness yang digunakan untuk melatih otot hamstring dan gluteus seperti yang pertama ada barbel seperti ini, yang kedua ada dumbbell seperti ini, yang ketiga ada leg extension seperti ini, yang keempat ada squat hack machine seperti ini, yang kelima ada cable crossover seperti ini, yang keenam ada bench atau kursi fitness seperti ini, dan yang ketujuh ada hyper extension bench seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk latihan. Yang pertama yaitu menggunakan alat barbel, yaitu ada Romanian deadlift. Tahapannya, pertama berdiri dengan kaki selebar bahu terpisah dan lutut sedikit ditekuk. Kemudian menggunakan overhand selebar bahu pegangan atau pegangan terhuyung-huyung, tahan sebuah barbel di kedua tangan di depan paha Anda. Kemudian condongkan tubuh ke depan dari pinggul, dorong pinggul ke belakang saat memandu bar ke bawah kaki Anda sampai bar ada di ketinggian pertengahan tulang kering. Kemudian perpanjang perlahan di pinggul untuk menaikkan palang kembali ke posisi awal. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Alat yang kedua yaitu ada dumbbell, yaitu dumbbell Romanian deadlift. Tahapannya, berdiri dengan kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Kemudian menggunakan sebuah pegangan overhand, pegang sepasang dumbbell di kedua tangan di depan paha. Kemudian condong tubuh ke depan dari pinggul Anda. Kemudian dorong pinggul Anda ke belakang saat Anda mengarahkan dumbbell ke bawah kaki Anda sampai setinggi pertengahan tulang kering.
Kemudian perlahan rentangkan di pinggul untuk menaikkan beban kembali ke posisi awal. Gerakannya seperti gambar di samping. Kemudian ada laying dumbbell leg curl. Tahapannya, tempatkan halter di antara kaki Anda dan masalah di bangku datar dengan kaki Anda diperpanjang, pegang ke tepi pad atau kaki bangku. Kemudian perlahan angkat beban dengan melenturkan lutut sampai kaki bagian bawah hanya pendek dari vertikal. Kemudian perlahan turunkan dumbbell ke belakang ke posisi awal. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Alat yang ketiga yaitu menggunakan heifer extension bench, yaitu glutes dan ham raise. Tahapannya yang pertama yaitu posisikan diri Anda dalam kenaikan glutes ham, bangku dengan paha bertemu pada bantalan bulat dan pergelangan kaki Anda di pergelangan kaki bantalan dan kaki ditekan dengan kuat di kaki piring. Kemudian membungkuk ke depan dari pinggul sehingga tubuh Anda menggantung ke bawah lantai. Kemudian mulailah gerakan dengan memanjangkan pinggul. Setelah tubuh Anda sejajar dengan paha Anda, segera tekuk paha belakang Anda untuk meringkuk tubuh Anda dari lutut sampai paha dan dada Anda tegak, seperti pada gambar yang ada di samping. Kemudian ada reverse hamstring extension. Tahapannya yaitu berbaring terlungkup pada ekstensi punggung horizontal bangku. Kemudian pegang alas kaki dengan tangan Anda untuk mendukung tubuh Anda di pad. Pinggul Anda dan kaki harus menggantung di ujung bantalan di sudut 90 derajat. Kemudian tangkan di pinggul untuk mengangkat kaki Anda hingga sejajar dengan lantai. Tahan posisi ini sebentar, lalu balikkan gerakan untuk menurunkan kaki ke belakang ke posisi awal. Kemudian ada laying leg curl. Tahapannya, yang pertama yaitu berbaring terlungkup di mesin leg curl. Yang kedua yaitu posisikan Anda tendon Achilles di bawah tuas empuk dan letakkan lutut Anda tepat di tepi bangku. Kemudian pegang bangku atau pegangan untuk stabilitas. Pastikan lutut Anda sedikit ditekuk untuk melindunginya dari ekstensi berlebihan. Kemudian jaga pinggul Anda tetap di bangku, gunakan paha belakang untuk melenturkan lutut dan mengangkat kaki menuju glutes Anda. Peras hamstring di atas, lalu turunkan lengan tuas ke posisi awal. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Keempat, ada bench, yaitu bench press. Tahapannya, yang pertama yaitu berbaring di lantai di samping bangku dengan punggung Anda rata di lantai dan tumit Anda di atas bangku. Kemudian,
Anda dapat menjaga tangan Anda di sisi tubuh Anda, di lantai, atau letakkan di dada Anda. Kemudian tekan melalui tumit Anda untuk memperpanjang di pinggul untuk angkat gluteus Anda sampai tubuh dan kaki bagian atas Anda berada dalam garis lurus hanya dengan punggung atas Anda menyentuh lantai. Kemudian kontraksikan paha belakang Anda dan gluteus sekeras yang Anda bisa untuk sedetik sebelumnya kembali ke posisi awal dan ulangi untuk repetisi Anda dapat meningkatkan resistensi dengan menahan plat beban di perut Anda. Kemudian untuk mengurangi resistensi, lakukan latihan ini dengan kaki di lantai bukannya di bangku. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Yang kelima yaitu menggunakan alat leg extension, yaitu straight leg car. Tahapannya yang pertama yaitu duduk di mesin pengeriting kaki dengan lutut melewati bangku dan pergelangan kaki Anda ditempatkan pada bantalan pergelangan kaki. Kemudian pegang pegangannya untuk menopang tubuh Anda. Keritingkan kaki bagian bawah di bawah Anda dengan melenturkan di lutut untuk membawa kaki Anda sedekat mungkin bagian bawah bangku. Kemudian tahan posisi ini sebentar dan peras paha belakang Anda dengan keras. Kemudian kembalikan kakimu ke posisi awal. Contoh gerakannya seperti pada gambar di samping. Yang keenam yaitu ada kabel crossover, yaitu kabel hamstring raise. Tahapan yang pertama yaitu berdiri menghadap kabel katrol rendah dengan pergelangan kaki ke arah melekat pada pergelangan kaki kiri Anda dan terhubung ke katrol rendah. Kemudian pegang peralatan kabel untuk mendukung. Kemudian jaga punggung tetap lurus, tendang kaki kiri ke belakang di belakang Anda dan setinggi mungkin. Kemudian tahan posisi teratas sejenak sebelum menurunkan kaki ke posisi awal. Kemudian lengkapi yang diinginkan jumlah repetisi dan ulangi dengan kaki kanan. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Ada kabel leg car, yaitu tahapannya pertama berdiri menghadap kabel katrol rendah dengan pergelangan kaki ke arah melekat pada pergelangan kaki kiri Anda dan terhubung ke katrol rendah. Kemudian mundur 2 atau 3 langkah atau setengah meter sampai 1 meter dari katrol dan angkat kaki kiri Anda untuk membentuk sebuah sudut 45 derajat ke tubuh Anda. Kemudian perlahan tekuk lutut Anda untuk menekuk kaki bagian bawah ke bawah untuk membentuk sudut 90 derajat di lutut. Tahan posisi ini sebentar dan kemudian kembalikan kaki ke posisi awal. Kemudian menyelesaikan jumlah repetisi yang diinginkan dan ulangi dengan kaki kanan. Gerakannya seperti pada gambar di samping. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada pemanasan dan juga pendinginan. Untuk kita anak olahraga tentunya tidak asing dengan namanya pemanasan dan juga pendinginan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemanasan atau biasa disebut warming up. Pemanasan itu suatu olah tubuh atau gerak tubuh yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan olahraga. Yang dimana menurut Luxembourg tahun 2004 menyatakan bahwa pemanasan ini berguna untuk mengangkat suhu otot,
melancarkan peredaran aliran darah, dan memperbanyak aliran oksigen ke dalam tubuh, serta memperbaiki kontraksi otot dan kecepatan gerak refleks, serta juga untuk mencegah kejangnya otot. Nah, selain itu juga ada beberapa pengertian lain, yaitu saya ambil di sini menurut Aller tahun 1996 menerangkan bahwasanya dengan melakukan latihan atau sebuah pemanasan ini, kita dapat diharapkan memberikan penyesuaian pada tubuh, yang dimana ketika kita sebelum pemanasan itu kan dalam keadaan istirahat, nah makanya disiapkan dengan adanya pemanasan ini. Nah, selanjutnya, menurut Aller ini menjelaskan bahwa pemanasan juga diharapkan dapat memperbaiki penampilan atlet dan mengurangi resiko cedera. Nah, di dalam pemanasan ini terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama, ada pemanasan statis, yang dimana gerakan pemanasan statis ini dilakukan sebelum melakukan fitness atau juga dengan dari kepala sampai ujung kaki. Nah, gerakan-gerakan ini biasanya itu dilakukan di tempat gym atau hal-hal yang seperti itu. Karena manfaatnya ini sangat bagus untuk memulai fitness. Nah, gerakan ini itu juga cukup ringan dan tidak terlalu banyak memakan energi yang sangat besar. Namun, ketika kita melakukan dengan benar, pemanasan statis ini terasa gitu dari kepala sampai kaki. Selanjutnya ada pemanasan berjalan kaki. Nah, sebelum melakukan olahraga, kita juga biasanya juga melakukan pemanasan dengan berjalan kaki untuk mempersiapkan tubuh dalam masa persiapannya sebelum melakukan intensitas yang tinggi saat olahraga. Selanjutnya ada pemanasan memutar pergelangan tangan, kaki, dan juga pinggang, yang dimana tujuannya adalah untuk melonggarkan bagian tubuh agar nantinya pergelangan tangan tersebut akan menjadi rileks dan siap untuk melakukan latihan yang lebih berat lagi. Cara melakukannya juga cukup mudah gitu kan, hanya memutar pergelangan tangan kanan, kiri, dan juga kaki juga sama, kanan, kiri, memutar, dan pinggang juga ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada pemanasan jogging di tempat. Kalau tadi itu ada pemanasan berjalan, kalau sekarang ada jogging di tempat. Yang dimana banyak sekali manfaatnya gitu di sebelum melakukan fitness, agar tubuh siap saat melakukan olahraga yang lebih intens lagi. Caranya cukup mudah gitu. Anda cukup jogging jalan tempat atau dengan meloncat-loncat ringan, karena nantinya akan terpompa secara perlahan agar tidak kaget ketika kita melakukan gerakan yang lebih intens saat melakukan olahraga atau gym atau fitness. Nah, setelah membahas pemanasan, saya juga akan membahas mengenai apa itu pendinginan atau yang biasa disebut dengan cooling down. Pada proses ini yaitu di mana proses yang tidak boleh terlewatkan karena sangat penting gitu. Ketika kita habis melakukan olahraga yang cukup berat dan intensitas yang tinggi, pendinginan ini bisa banyak manfaatnya, yaitu pengembalian kondisi tubuh ke kondisi semula saat sebelum berlatih. Nah, aktivitas aerobik ringan seperti jogging ringan, jalan di tempat, stretching akan membantu proses otot itu untuk berelaksasi, yaitu pada tangan, kaki, dan seluruh badan mungkin. Dan juga proses ini juga dikatakan optimal apabila ditandai dengan detak jantung yang menurun, suhu tubuh yang menurun, dan juga pengeluaran keringat. Nah, pada proses ini juga ditandai dengan kembalinya darah ke jantung guna reoksigenisasi untuk mencegah hipersirkulasi pada ekstremitas. Nah, selanjutnya untuk mencegah penurunan tekanan darah yang mendadak pada berolahraga, sangat dianjurkan gitu untuk recovery secara aktif dalam kurun waktu tertentu. Kemudian tetap berjalan, jadi tidak langsung istirahat atau jalan secara perlahan, terus gerakan-gerakan tertentu agar aliran darah dapat kembali normal menuju jantung secara perlahan dan perfungsi bekerja secara normal. Untuk selanjutnya, di sini ada program latihan untuk meningkatkan massa otot hamstring dan gluteus. Dan di mana ada beberapa macam gitu untuk melatih otot hamstring di rumah. Yang pertama ada deadlift, high down kicks, stiff legged deadlift, standing leg curls, squat jumps, full glute ham rise, dan one leg deadlift. Nah, latihan tersebut ini dapat dikombinasikan ataupun juga divariasikan dalam seminggu. Namun juga perlu masa waktu istirahat agar otot tidak mengalami kelelahan otot dalam melakukan kegiatan dan latihan-latihan ini. Selanjutnya juga ada program latihan untuk meningkatkan kekuatan hamstring dan gluteus. Nah, kalau sebelumnya ini peningkatan massa ototnya, kalau ini peningkatan kekuatan hamstringnya dan gluteusnya. Nah, di mana ada inchworm, yang di mana gerakan ini dimulai dengan berdiri tegak, kemudian menunduk dan meletakkan tangan di bawah namun kaki harus lurus. Kemudian juga perlahan-lahan gerakan tangan naik ke depan sampai posisi lurus. Kemudian kembali lagi ke posisi awal dan gerakan ini melatih untuk mobilitas training, gluteus, dan juga hamstring. Selanjutnya ada squat. Kita tidak asing dengan nama squat, yang dimana gerakan itu ambil posisi berdiri tegap, kemudian luruskan kedua tangan ke depan, lalu tekuk lutut sambil dorong bokong ke belakang. Dan ini gerakan ini harus benar karena agar efektif dan juga menghindari resiko cedera.
Selanjutnya ada glute bridge, yang dimana gerakan ini melatih glutes atau bokong dan hamstring. Ambil posisi tidur telentang, letakkan tangan di sisi tubuh dan tekuk lutut. Lalu setelahnya itu angkat perut dan bokong ke atas. Nah, selanjutnya juga ada penelitian pada otot hamstring dan gluteus dengan judulnya penambahan glute exercise pada terapi latihan dasar lebih meningkatkan stabilitas ankle pada penderita sprain ankle kronis. Mana pada tahun 2017, dan ini penambah jurnalnya, penulis tujuan, metode, hasil, dan subjek. Hasilnya di sini kita bisa lihat penambahan glute exercise pada terapi latihan dasar lebih meningkatkan stabilitas ankle pada penderita sprain ankle kronis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian video dari kami menjelaskan materi tentang melatih otot hamstring dan gluteus. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.